gajinya 13.000, terus uang makan 3.000, dapat kos-kosan sendiri sama majikannya. Nah terus saya suruh ngeluarin uang dulu sejumlah 4,5 juta uang Indo. Terus suruh ngirim datanya kakak, terus KTP, terus akte. Menurut Mas gimana? Bener nggak? Udah ada yang di garden buat cowok. Sekarang kalau sampean diminta membayar, blokir aja atau sampean cancel pekerjaan itu. Tapi kalau sampean bilangnya potong gaji, baru oke. Iya, dia bilangnya potong gaji kita, tapi kan saya proses dulu baru bayar nggak apa-apa, kan benar-benar SOP kan berarti. Nah ini ditanyain PT-nya dulu, suruh nunjukin juga dia nggak mau gitu loh. Makanya badan suruh nyariin saya 10 orang lagi. Itu sekali lagi saya ngomong sama sampean ya. Itu penipuan yang sudah sering terjadi sama teman-teman. Oh gitu. Iya, jadi 4 juta kalau orang 10 kan dapat 45 juta kan ya lumayan. Jadi sampean itu 4,5 juta malah. Iya, makanya sampean disuruh jadi makelar. Jadi gara-gara sampean bayar dhewe, otomatis nanti kan orang-orang juga akan percaya wong sampean juga bayar, ya ikut. Nanti tahu-tahu semua udah ngumpul bayar ke situ, orangnya hilang sama yang ditutuki wong akeh. Nah ya makanya saya mau cari info dulu, maksudnya kalau memang sudah ada job di bagian garden, emang bener-bener ada job cowok di garden Mas? Sampean masih ngeyel ada job. Kalau ada pun PT-nya jelas ya. PT-nya jelas. Yeah. Terus sistemnya kayak sampean tak tanya budal dari Indonesia sampean bayar nggak, kecuali kalau zero cost ya. Misalnya perusahaannya itu PT-nya itu misalnya ada di Sidoarjo atau perusahaan ada di Malang. Ini namanya bayar di PT itu, datang nanti di biodata. Nah, itu baru dia bayarnya nanti pada saat di kantor sana. Lah saiki kantornya nggak ada. Ya, sampean logika saja, kantornya nggak ada, sampean disuruh transfer, suruh ngirim kakak semua ya kan, tapi kantornya nggak ada. Terus kalau ternyata dari 4,2 itu ternyata tidak ada kelanjutannya, yang sampean cari siapa? Sampean mau domblong atau sampean mau ngowo? Jadi saya kasih tahu sama sampean Mbak, segera kita harus sadar dan berpikir. Apalagi sampean dikompori kon golek uang 10. Gorong neh engko iming-iminge engko sampean tak wae 500 apa sampean tak wae 1 juta. Nah, itu artinya orang itu enggak mau nipu 1 orang, dia mau nipu 10 orang dengan kambing hitamnya sampean. Bisa dipahami enggak? Iya. Jadi itu yang menjadi persoalan, Mbak. Tolong sampean berpikirnya sorry ya aku bilang agak sedikit kita waras lah, sadar gitu loh. Nggak ada pekerjaan dengan tata cara yang seperti itu tuh nggak ada. Kalau job di kebun itu ada, cuman majikannya pasti cari agent. Bisa dipahami nggak? Atau sampean ketemu majikan ngomong, hei kamu ada cowok nggak, ada suamimu mbak mau kerja ke sini. Atau temennya majikan sampean tanya ke majikannya sampean tanya ke sampean. Nah itu baru bener. Iya. Kalau udah dari sosial media, kemudian sampean atau sampean tiba-tiba dihubungi, waduh, timbangannya 4 juta diweno mereka wehno aku po mbak. Tak kayak kopi rame-rame. Kok marang ngono sampean nuntute aku wong enek, aku jelas. Sampean tau-tuki nek ketemu nang kos BB, nek ngumpul karo arek-arek, duitku kok pangan yo tak pentungin ndasmu lah kan. Ya udah Mas, ada info coba cowok enggak, sini aku minta. Gini aja, malah ending-endingnya sampean nanyain job. Kalau buat cowok mending ke Jepang. Ke Jepang saja. Di Hong Kong itu nggak ada. Di Hong Kong itu
cowok itu tipis. Kalau ada pun teman-teman yang datang ke sini itu ya berangkat jadi turis, habis itu ngeblong kosong. Nah, itu kan masalah, Mbak. Iya emang. Sekarang Sayang. gini, Hongkong itu dibuka chief eksekutifnya, gubernurnya ini baru. Jadi dibuka dia. Nggak ada masalah dibukai, orang semua masuk. Tapi begitu masuk, kalau overstay ditangkepi semua. Kalau ke Jepang itu minimal umur berapa, Mas? Sebenarnya umur berapa nggak ada masalah. Yang penting dia bisa bahasanya, bahasa Jepang, lulus bahasa Jepangnya N4. Ya kalau maksudnya kalau daerah di Jawa kita yang benar-benar daftarin ke situ itu lewat langsung PT atau langsung Depnaker gitu gimana? PT. Bagi infonya? PT. Di Kendal ada. Di Bandung Di ada. Kendal di sebelah mana? Coba deh nanti saya tak cari tahu. Soalnya aku ibaratnya maklari mereka dan mereka meneng-meneng aja ya repot. Mending aku dewe sing gawe buka job. Ini masih ada rencana nanti mau buka. Rencana ya boleh tuh. Atau kalau enggak nanti gini. Kalau enggak anak-anak nanti tak cari orang biar masuk ke situ. Jangan, enggak usah. Kita enggak perlu muluk-muluk nyari. Yang penting kalau sudah ada 1 dan 2. Maksudnya kalau ada saudara yang mau daftar gitu nanti tak suruh ke situ. 1, 2 yang sudah terbukti baru kita bisa keluar-keluar. Nek sekarang aku belum bisa. PT-nya ada di Jombang sebenarnya, tapi tunggu. Kita belum bisa launching ya. Jadi kita juga ngatur suasana. Jadi sampean sekali lagi berhati-hati terhadap hal-hal seperti itu gitu loh, karena sudah dia itu terus loh, Mbak. Karena dia melihat potensi teman-teman itu kan kepingin. Apalagi itu tadi yang ngasih nomor itu nomor Indo, bukan asli nomor Hongkong. Nah, kalau nomor Hongkong kan sekarang bisa dilacak karena kan kita sekarang pakai KTP Indo, pakai ID Hongkong. Dulu kan enggak, sekarang kan udah harus pakai ID Hongkong. Makanya apalagi saya lihat tadi itu nomor Indo, jadinya saya makanya cari info yang benar gitu loh. Kalau memang benar-benar ya jalanin, kalau memang abal-abal kan kita mundur gitu loh, Mas. Ya jelas abal-abal. Makanya saya tadi saya tanya Mas Rio dulu. Mas Rio bilang kamu tanya aja langsung ke sama Mas ini katanya. Bilang aja nomor dari saya katanya. Iya, sampean nggak pernah nonton kontenku sih. Halo? Sampean nggak pernah nonton channel YouTubeku, Mbak? Dia coba nanti dikirim biar aku ngikutin YouTube-nya. Saya jarang buka YouTube soalnya. Namanya Sandro Jabrik. Ya, sampean coba cek di situ banyak sekali info, bahkan yang tertipu itu juga sudah ada. Jadi penipu itu ternyata bukan hari ini aja. Jadi banyak CC teman-teman yang tertipu sama hal-hal seperti itu. Dan yo ganyeng petang 5 yuto gitu loh. Jadi ya udah, terima kasih ya Mas ya infonya. Ya, oke, hati-hati. Sandro Jabrik ya, diketik di YouTube Sandro Jabrik. Iya. Okay? Ya nanti tak cari. Terima kasih. Nanti suara sampean itu ada di situ nanti, oke? Ya udah, ya makasih ya Mas ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, masih terus ternyata nih penipu. Dan nomornya dari nomor +62. Sekali lagi ya teman-teman, karena banyaknya teman-teman yang ingin suaminya, pacarnya datang ke Hongkong menyusul. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, PT-nya nggak mau nyebutin Job Garden 10. Yang saya herankan adalah dia itu ada di sana. Tapi kenapa dia sampai tahu? Ya kan? Ini apa kalau enggak sindikat? Ini kalau enggak orang-orang yang iseng, jadi tega gitu loh, mau nipu teman-teman semuanya. Keep stay tune in my YouTube channel dan konsultasikan, obrolkan, diskusikan apakah hal itu benar atau tidak sama kita-kita, dan semoga kalian terselamatkan dari para penipu-penipu ulung yang terus akan mencoba
mencari uang dengan cara-cara yang seperti itu. Sehat selalu, keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye bye.